Halo semua, selamat datang di Cemerlang. Nah, topik pembahasan kita di video kali ini adalah 3 tips menghindari jebakan bandar di saham yang baru IPO. Sepanjang tahun 2020 lalu, sudah ada 48 perusahaan yang melakukan pencatatan saham perdana atau initial public offering. Dari 48 emiten baru ini, lebih dari setengahnya sukses dengan mencatatkan performa yang positif di pekan awal peluncurannya. Rata-rata capital gain yang diperoleh di awal peluncuran hingga 1-2 pekan setelahnya adalah 100%. Bahkan ada saham yang meleset lebih dari 500%. Dua alasan utama mengapa sebuah perusahaan memutuskan untuk IPO adalah karena ada keperluan finansial dan ingin meninggikan citra perusahaannya. Dari keduanya, alasan utama perusahaan melantai di bursa adalah karena perusahaan membutuhkan dana pinjaman dari masyarakat. Sebagai gantinya, perusahaan berjanji akan memberikan dividen kalau untung. Kalau tidak, maka kamu bisa mengharapkan ada capital gain dari saham yang diperdagangkan antara sesama investor. Nah, setiap saham yang diperdagangkan di bursa tidak selalu laku, sehingga dana yang dicari tidak selalu mencapai target. Kurang sukses berarti rugi ya. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan yang hendak IPO selalu berbenah diri terlebih dahulu. Misalnya saja dengan take over beberapa proyek baru dan menyelesaikan masalah yang menjerat mereka di masa lalu. Setelahnya, nasib akan ditentukan oleh broker yang ditunjuk sebagai penjamin emisi. Nah, penjamin emisi ini akan melakukan distribusi kepada pembeli secara langsung dan kepada sekuritas-sekuritas. Distribusi yang dikatakan sukses adalah ketika penawaran IPO saat book building ramai. Nah, buat kamu yang belum tahu apa itu book building, jadi book building ini adalah periode di masa proses pencatatan dan penentuan harga berdasarkan permintaan dan minat investor. Lebih seru lagi kalau sampai antri beli dan oversubscribed. Jadi ketika yang minat beli 100 lot namun hanya dapat 1 lot dan ternyata dari seluruh saham ternyata ada kelebihan permintaan, maka saham IPO dinyatakan oversubscribed. Jika sudah demikian, maka bisa diperkirakan sahamnya akan naik di hari peluncurannya. Ketika permintaan begitu besar sampai antri beli saja tidak kebagian, maka permintaan tinggi akan membuat harga naik. Sehingga untuk saham yang baru saja IPO, batas reject atas bukan lagi 30%, namun mencapai 75% di hari pertamanya melantai. Setelahnya, saham-saham yang baru IPO mungkin akan memakan korban karena harganya turun secara terus-menerus. Saham-saham IPO memang terkenal banyak memakan korban. Nah, broker IPO sebagai penjamin emisi akan bekerja bahkan sebelum sahamnya bisa ditransaksikan dan tampil di platform kita. Nah, sampai di sini jika kamu bertanya tentang peran bandar, jadi peran bandar dalam saham IPO, maka kita harus mengacu pada referensi yang tepat, yaitu kepada pakar bandarmologi seperti Ryan Filbert atau juga Arga Karo-Karo. Saham-saham IPO cukup unik karena untuk menganalisanya cukup sulit. Saham IPO juga memiliki informasi yang terbatas karena keadaan sebelum IPO dinilai tidak cukup untuk dianalisis, sehingga investor yang mengandalkan analisa fundamental akan merasa was-was. Oleh karena itu, saham yang baru IPO lebih cocok untuk para trader. Sayangnya, saham yang baru IPO tidak memiliki grafik yang bisa dianalisis, sehingga trader yang berbekal analisis teknikal tidak bisa melakukannya. Jika kamu mempunyai tipe trading alias seni membaca arus transaksi di kolom bid ASK, maka kamu bisa mencoba saham yang baru IPO. Sayangnya juga banyak order palsu yang diamen dalam peluncuran saham IPO. Maka baiknya kamu bisa mencoba ilmu bandarmologi untuk bisa terhindar dari jebakan saham IPO. Istilah bandarmologi adalah sebutan untuk ilmu yang mempelajari tentang penguasaan supply dan demand saham.
termasuk saham AIPO. Saham AIPO sendiri adalah saham yang didistribusikan oleh satu broker utama yang membantu kesuksesan AIPO tersebut. Berikut ini kami telah merangkum beberapa tips untuk menghindari jebakan saham AIPO yang kami kutip dari para pakar bandarmologi. Nah, tips yang pertama adalah perhatikan broker yang membantu emiten untuk IPO. Nah, dalam hal ini kamu bisa memperhatikan sekuritas mana yang ditunjuk sebagai penjamin emisi. Nah, penjamin emisi ini akan menjadi bandar yang melakukan distribusi saham ke semua retail. Pada umumnya, saham-saham AIPO berpindah tangan begitu cepat di awal peluncurannya, sehingga kamu bisa mempelajari beberapa kode sekuritas yang menjadi anggota bursa. Misalnya saja YP untuk Mirai Aset, CC untuk Mandiri Sekuritas, dan NI untuk BNI Sekuritas. Ketiga sekuritas yang disebutkan adalah broker-broker populer di kalangan trader retail. Biasanya broker atau sekuritas ini yang dipilih emiten untuk melakukan pencatatan saham perdana alias penjamin emisi. Selain itu, kamu juga bisa mempelajari track record dari penjamin emisi yang ditunjuk oleh saham AIPO tersebut. Apakah sejauh ini selalu berhasil membawa harga saham emiten naik di hari-hari awal peluncuran sahamnya? Nah, selain itu, kamu juga bisa cari tahu di berita-berita pada media sosial tentang jumlah pemesanan saham-saham AIPO tersebut. Jika kelebihan permintaan alias oversubscribed, maka itu pertanda positif. Kamu juga bisa hafalkan broker-broker retail yang populer untuk melihat perpindahan transaksi dari satu broker ke banyak broker retail. Dari sebuah artikel yang dikutip oleh Arga Karo-Karo, ia dengan jelas memperlihatkan screenshot broker summary yang dimana screenshot tersebut menampilkan perpindahan saham dari satu sekuritas yaitu IN ke beberapa sekuritas populer di kalangan retail seperti YP, KK, CC, PD, OD, dan NI dalam 2 bulan pasca saham tersebut baru saja AIPO. Kelima sekuritas yang menampung buangan IN adalah sekuritas yang umumnya diisi oleh para investor dan trader retail, ungkap Arga Karo-Karo. Kelima sekuritas tersebut adalah Mirai Aset, Philip Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Indo Primer, Dana Reksa, dan BNI Sekuritas. Sedangkan IN atau biasa kita sebut Investing Indo Nusantara adalah broker yang ditunjuk oleh emiten berkode TCPI untuk membantunya mencatatkan saham perdananya. Istilah untuk broker yang membantu pencatatan saham perdana adalah lead underwriter. Kamu bisa baca di halaman pertama prospektus tentang keterangan agen penjual. Agen penjual adalah sekuritas yang ditunjuk sebagai penjamin emisi. Nah, ketika kamu melihat ada distribusi besar dari satu penjamin emisi ke beberapa sekuritas retail, maka kamu bisa segera kabur karena saham akan segera anjlok setelah IN kehabisan barangnya atau kehabisan stok sahamnya. Nah, tips yang kedua adalah fundamental perusahaan tidak akan menjamin kesuksesan AIPO. Maksudnya adalah kamu jangan sampai lupa untuk jangka pendek kamu harus lupakan faktor fundamentalnya. Sebab berdasarkan pengalaman Arga Karo-Karo yang sudah malang melintang lama sekali di bursa saham Indonesia, saham-saham yang fundamentalnya dipertanyakan justru yang bagus performanya ketika AIPO. Kita tidak menampik bahwa ada beberapa perusahaan yang sejak AIPO hingga berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun lamanya ia terus menanjak naik. Sebut saja saham Sido dan juga BTPS. Keduanya disinyalir memiliki fundamental yang baik. Ketika AIPO, kenaikan saham keduanya tidak fantastis, namun cukup stabil seiring dengan berjalannya waktu. Untuk bisa cuan dan terhindar dari saham AIPO, maka kamu sebaiknya melihat lebih kepada bandarmologinya. Kemudian, tips yang ketiga adalah saham yang tidak populer justru itu menjadi saham yang bagus. Lah, kok bisa? Nah, jadi begini,
apa yang terjadi nih ketika sebuah saham dipromosikan terlalu heboh? Ya, sebagaimana barang jualan, ketika promosi yang kuat membuat banyak orang tertarik untuk membelinya. Nah, ketika kebanyakan orang membeli, maka akan mengacaukan rencana bandar. Alhasil nih, peluang untuk terkerek naik bisa gagal di tengah jalan. Justru ketika sebuah saham IPO tidak populer, let underwriter-nya sebagai bandar utama akan leluasa untuk beraksi dan mengejutkan pelaku pasar saham. Sekilas tentang aktivitas bandar, jika kamu tertarik untuk memantau aktivitas orang-orang yang bekerja dengan melakukan akumulasi dan distribusi saham alias para bandar, maka Arga Karo-Karo telah menunjukkan caranya sekilas. Nah, perhatikan layar Anda, kami sudah menampilkan sebuah screenshot yang menunjukkan aktivitas yang dilakukan broker untuk memperbesar volume transaksi. Jadi, ketika hendak manggung, emiten akan memanggil para trader untuk ikut bergabung dengan pesta kecil-kecilan miliknya. Dengan cara oper bola, kamu bisa lihat di broker summary pada layar Anda bahwa broker-broker yang sudah ditumpangi bandar akan memperlihatkan aktivitas jual beli yang tak biasa. Jadi, ada sejumlah broker yang melakukan transaksi jual beli dengan dirinya sendiri. Maksudnya adalah beli sendiri, jual sendiri, begitu seterusnya. Hal ini bertujuan untuk menarik perhatian para trader yang biasa menyaring saham dengan melihat volume transaksinya. Kamu bisa lihat bahwa pada saham TCPI di bulan Oktober 2 tahun lalu ada bandar-bandar yang sedang bekerja dengan IN sebagai lead underwriter-nya dan beberapa sekuritas lainnya sebagai kendaraan tambahan atau sebagai supportnya. Transaksi ini dilancarkan bernilai raksasa, puluhan hingga ratusan miliar rupiah per sekuritasnya. Nah, dengan melihat para broker alias sekuritas main oper-oper bola dengan nilai raksasa seperti gambar yang kami tampilkan pada layar Anda, maka kita bisa yakin bahwa saham yang sedang kita tumpangi sedang dibandari. Periode trading summons seperti di atas adalah periode yang cukup menyenangkan, di mana rata-rata trader bisa mendapat keuntungan setiap harinya. Periode oper-oper bola adalah periode markup, di mana harga saham bisa naik tinggi. Tapi ketika niat mereka telah tercapai, retail atau trader sudah mulai terpancing perhatiannya, maka berikutnya adalah distribusi besar. Kejatuhan harga saham hingga menyentuh harga reject bawah bisa terjadi dan berlangsung berhari-hari lamanya, hingga akhirnya dinyatakan UMA dan diberi peringatan oleh bursa. Nah, para trader yang sudah membeli di harga pucuk biasanya terjebak dan tidak bisa menjual sahamnya karena setelah didistribusi selesai dan tidak ada yang membeli sahamnya kecuali kita menjual dengan cara buang kiri atau jual di harga bid atau juga jual rugi. Nah, buat kamu yang belum tahu, sebenarnya bandar itu memiliki bermacam-macam jenisnya. Nah, di bawah ini kami telah mengutip dari buku Bandarmologi atau membeli saham ala bandar bursa karya Ryan Filbert. Maka bandar dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, bandar penyedia pasar yang menjadi likuiditas. Nah, mereka adalah dealers yang mendapat keuntungan dari selisih fraksi harga di kolom bid dan ASK. Mereka memang disediakan bursa untuk memfasilitasi semua pelaku pasar modal untuk membeli dan menjual saham. Nah, kemudian yang kedua, bandar gorengan. Bandar yang satu ini bekerja untuk memanipulasi harga dan volume untuk keuntungan kelompok mereka. Bandar inilah yang ingin kita hindari agar tak sampai masuk perangkap mereka. Mereka bekerja dengan mengandalkan informasi orang dalam, menyebarkan humor, melakukan transaksi untuk memancing trader. Kemudian yang ketiga adalah bandar amatiran. Mereka adalah para individu yang mencoba untuk meniru aktivitas bandar gorengan untuk keuntungan pribadi ya. Kegiatannya biasanya hanya coba-coba saja, dilakukan pada emiten berkapitalisasi pasar kecil dan banyak menyebarkan humor. Jadi yang dimaksud dengan bandar adalah orang atau sekelompok orang yang berusaha menguasai supply dan menciptakan demand di masyarakat. Dengan begitu, ia melakukan pembentukan harga pada kurun waktu tertentu dengan cara akumulasi dan distribusi. Lalu bagaimana dengan proses bandarmologi?
Nah, proses bandarmologi seperti yang diungkap dalam buku Understanding Stock Supply dan Demand dibagi menjadi 4, yaitu akumulasi, markup, distribusi, dan markdown. Jadi, proses bandarmologi yang pertama kali dilakukan adalah mengakumulasi alias koleksi saham secara terus-menerus. Di sini, bandar tidak suka jika sahamnya populer. Kenapa? Karena ia ingin menguasai supply. Ia baru akan berhenti setelah jumlah saham yang dikehendakinya tercapai. Untuk saham IPO, bandar tidak perlu melakukan akumulasi di pasar sekunder karena ia bisa memperolehnya langsung dari sumber primer, yaitu dari emitennya sendiri. Kemudian, bandar akan meng-markup harga dengan cara oper-oper bola. Seperti yang disebutkan di awal tadi, harga akan naik, volume transaksi meningkat, dan trader dari berbagai sekuritas akan ramai membicarakannya. Kemudian, setelahnya akan terjadi distribusi dari satu bandar ke banyak retail. Nah, proses yang terakhir, ketika bandar sudah habis, maka terjadilah yang namanya markdown. Karena barang bandar sudah habis sama sekali. Disinilah harga akan jatuh dan menjebak ribuan trader yang sudah berpartisipasi dalam transaksi atau pesta tersebut. Jika kamu tidak menyukai senam jantung di saham-saham IPO, mungkin saham-saham IPO memang bukan untukmu. Kamu perlu mempelajari selera resiko yang kamu mau ambil. Apakah kamu termasuk orang yang suka mengambil resiko atau justru ingin aktivitas investasi yang lebih rendah resiko? Nah, jadi seperti itu 3 tips untuk menghindari jebakan bandar, macam-macam bandar, hingga proses bandarmologi. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan di video ini bisa menambah pengetahuan Anda. Apabila Anda memiliki pendapat tambahan, silakan tuliskan pada kolom komentar. Terima kasih dan sampai bertemu di video-video selanjutnya.